Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kulluhu aidan yajidu imtidadahu fil mawqifil jamali wal kayfiyati allati nuqaddim biha syai'an ghaira qabil litamassul biruju'ina ila adawati al muhakati wat taswiri wan nahd. Hadhihi al hawamil allati tastaqbil as-suwar al mahsusah. Inna su'alan asasiyan yaskunul lahud syar'iyyata at-ta'bir anillah min khilali hadhihi al-hawamil aw in'idam syar'iyyati dhalik. Tadi kita berbicara tentang bahwasanya surah ini merupakan salah satu perkara dasar yang dituangkan dalam tasawuf. Karena tidak mungkin bagaimana dapat kita mengungkapkan tentang yang gaib mutlak, tidak punya ukuran apapun untuk menerjemahkan tentang Allah dengan kosakata yang sesuai dengan mufradat, yang sesuai dengan apa yang kita pandang, kita lihat, ya, Allah. Itu satu tajribah yang wawasannya berada di langit, ya, berada di gaib yang paling gaib, ya. Dan bagaimana mungkin kita dapat mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa diberikan satu ilustrasinya, tamasulnya, contohnya, ya. Dan bagaimana kita memberikan sifat ghairiyah kepada wujud yang mutlak. Sifat-sifat wujud mutlak kita beri sifat yang ghairiyah, sifat makhluk, gitu. Begitu juga hada kulluhu aidan, semua itu juga yajidu imtidadah, ya, didapatkan imtidadnya di dalam mauqif al-jamali. Apa mauqifil jamali? Makhluk adalah mauqifil jamali. Imtidad Allah di dalam mauqif al-jamali. Artinya mauqif imtidad kan cahaya itu kan kalau dibentangkan, ini imtidadnya namanya. Kita mendapatkan imtidad Allah fil mauqifil jamali. Mauqif, ya. Mauqif surah itu istilahnya sama. Mereka Imam Ibnu Arabi memberikannya mauqif. Kenapa mauqif? Karena kita wakaf di situ, berhenti di situ untuk melihat Allah. Ya, tempat wukuf, tempat berhenti melihat jamal, keindahan Allah. Wal kaifiyah, ya, sebetulnya koma di situ, ya. Dan kaifiat yang kita persembahkan, ya, sama sekali tidak dapat diberikan contoh. Allati nuqaddim biha, kaifiyah ini, ya, wal kaifiyati allati nuqaddim biha bil kaifiyah syai'an ghairu qabil, yang kita sedang terangkan ini sesuatu yang memang ghairu qabil litamassul, tidak ada contohnya, ya. Dengan birujuina, dengan kita kembali kepada adawatil muhakkat wa taswir wa nahd, kita punya alat untuk melukiskan sesuatu yang lain itu dengan alat muhakkat, meniru muhakkat itu. Taswir memotok, nahd mengukir. Coba kita ukir Allah, kita ambil gambar Allah atau kita tirukan muhakkat itu. Adawat itu tidak bisa untuk menjelaskan tentang Allah, tidak punya adawatul muhakati wa taswir wa nahd, ya. Maka hadhil hawamil allati tastaqbil suwarul mahsusat, ya, hawamil yakni yang mengandung makna itu, apakah gambar, apakah lukisan, apakah nahd, apakah taswir, itu adalah hawamil, ya.
yang tastakbil as-suwar al-mahsusa, untuk yang artinya yang dapat diterima ya oleh surah yang mahsusah itu. Inna su'alan ya, maka pertanyaan yang asasnya yaitu yaskunul lahut ya. Yaskunul lahut, lahut adalah masalah ketuhanan, menempatkan atau yuskinu barangkali ya, menempatkan ketuhanan ini syariat ta'bir, takbir yang sah menurut agama tentang Allah, min khilali hadhil hawamil, melalui hawamil ini, apakah nahat, taswir, muhakkad, tasbih atau apalah pemahaman orang ya. Tidak bisa, mau di mana menempatkan lahut itu untuk diungkapkan dengan ungkapan yang dibolehkan menurut agama syariat ta'bir ya, min hilali hadhil hawamil ya, melalui hawamil ini, atau in idami syariati dzalik ya, atau memang ungkapan yang katakan tidak sah menurut agama pun tidak ada, tidak bisa ya. Nah maka takwil itu kepada kudrah itu kan kelihatannya syar'i, tapi tidak dapat menjelaskan tentang Allah. Tangan diartikan kudrah, ya sudah tentram itu makna, tapi itu bukan berarti satu-satunya makna bahwa yad itu kudrah, tidak ya. Sa'a anil Islam man'uhu lis-surah payakmun an nuqabila as-surata fil mumarasati ghairi diniyah, walakinana la najidu atharan tahilu ila tamassuli ma lil uluhati wa wazifatiha ad-diniyah, walakinana bil bahsi bin nususin maktubatin fi wastin islamiyyin yumkin an namnah limisli hadhil muayana qadran akbar minal iskaliyah. Sanarji' huna ila nususin a'idatin ilan difa'atin khusilat dakhilal islam wa hiya takshif an ikhtiraqin lil hududil lati tasunu fikratan lil jamaah ya. Fikratan lil jamaah, nususun tumarisut tajawuz fil waqti nafsihi alladhi tazillu bihi fa'ilatan fil aqlil islami. Memang sya'a artinya sada ya, bahwa tersebar berita begitu bahwa ada larangan dari Islam untuk membuat satu ilustrasi surah tentang ketuhanan ya. Kan tidak boleh, ada yang sampai foto juga nggak boleh kan, sampai begitu ya. Manusia nggak boleh digambar karena itu menyerupai ciptaan Tuhan ya, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka tidak boleh kita bikin nahat ukiran ya. Apakah surah nahat, apa surah taswir, surah tasawur, surah muhakat ya, menirukan gambar ya. Kan ada larangan dalam Islam itu, dimana mengandung kita menyamakan surah di dalam kehidupan hari-hari itu, memarasah kehidupan ya, ghaira diniyah ya, yang bukan bersifat agamis. Namun kita tidak mendapatkan satu asar ya, yang kita dapat berhelah ya, menghelah untuk membuat contoh, membuat misal tertentu ya, tentang uluhah ya, tamassul ila tamassul lima lil uluhah, misal ketuhanan itu
dan fungsi ketuhanan dalam agama. Namun dengan pembahasan ini ada nas yang tertulis fi wasat islami, ya, di tengah-tengah ajaran Islam yang mungkin kita berikan. Ini semacam muayanah, sebuah bentuk ilustrasi nyata gitu. Qadran akbar minal iskaliyah, ya, yang ya memang yang mempunyai iskaliyah yang cukup besar, ya, problem cukup besar. Maka kita akan kembali di sini kepada tek-tek, ya, yang indifa, ya, yang dapat melakukan pembelaan yang terjadi di tengah-tengah Islam, yaitu menyingkap satu terobosan, ya, pada batas-batas yang dapat memelihara sebuah fikrah bagi satu jamaah, yaitu nas yang dilakukan di zaman ini, ya, dapat melewati allazi tazilu bihi fa'ilatun fil aql islami, yang berfungsi di dalam akal Islam, ya. Beliau berbicara tentang tasbih dan tanzih ini. Dia coba menggunakan, yaitu surah makhluk inilah sebagai pintu atau jendela untuk menyaksikan Tuhan. Karena kalau kita buat surah-surah yang lain, ya, seperti tajsimiyah, seperti takwiliyah, ya, maka akan selalu menghadapi iskaliyah yang banyak, ya, problem yang banyak. Nah, maka beliau akan mencoba membuat satu argumentasi yang membela, yang berasal dari dalil-dalil Islam juga tentang konsep as-surah wal ghaib itu, ya, tentang surah Allah, ya, yang dapat kita saksikan, dapat kita lihat, sedangkan Allah tidak dapat kita lihat. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih, ya, fatahlik. Baik, ikra. At-tashbih wa tanzih. At-tashbih wa tanzih mufradatani mutanaqidatani. Tasbih dan tanzih dua kata, ya, yang tanaqud, kontradiksi. Baik. فإذا كان التشبيه يستدعي الاضطراب فإنما يشير تنزيه إلى الابتعاد. Jika tasbih maknanya adalah ittirab, mendekati, berarti tanzih menjauhi, ya, karena al-qurb adalah at-tashabbuh, qarib adalah syabih, ya. Baik. Kalau tanzih maknanya tanahi, yakni ibtiad, ya, makin jauh. Baik. وإذا كان الأول قائما على التماثل والتشابه فإنما يقيم الآخر مسافة وانزياحا. Nah, jika yang pertama yaitu tasbih itu berdiri di atas tamasul wat tasyabuh, penyerupaan, berarti yang satunya tanzih justru masafah, menjarakkan, wanziyah, ya, menjauhkan. Inziyah itu membuang, gitu, menjauhkan. Taib. Yazkuru aidan bi anna tashbih alladhi yadullu fil lahuti 'ala al-insan al-insiyah yushiru fil balaghati ila al-uslub al-majazi al-qa'imi 'ala al-muqarabah wal awsaf al-mushabbahah. Nah, jika kita sebutkan juga, jika tasbih, penyerupaan yang mana makna penyerupaannya itu menunjukkan pada makna ketuhanan di atas insia manusia, ini secara balaghah uslub ini disebut uslub majazi.
Seperti misalnya syafa at-tabibu al-marida, ya, telah menyembuhkan dokter orang sakit, maka ini dokter, ya, ditasbihkan, katakan begitu. Ini dokter ini ins, ya, sedangkan yang menyembuhkan adalah lahut, Allah. Gitu. Ini adalah tasbih. Nah, beliau membawa kepada bahwa sifat-sifat yang disebut pada kita ini dan ada mutasyabih kepada sifat-sifat Allah, kita majaz. Yang hakikatnya adalah Allah. Ini pendekatan tasawuf. Kalau pendekatan kalam dan takwil sebaliknya menurut akal. Ya, mana hakikatnya ini, maka kita lari ke majaz, yaitu kudrah. Ya, betul. Nah, ketika orang di dalam tasawuf dibalik, nggak tahu yang terbalik yang mana kan? Ya. Kata orang sufi, iya itu tangan sifat Allah lah. Duluan mana punya sifat tangan Allah dengan kita? Duluan Allah. Ya, bukan Allah ngikut-ngikut punya tangan karena kita punya tangan. Berarti yang sifat tangan yang sebenarnya adalah Allah. Berarti itu yang hakiki. Lalu Allah ciptakan tangan, ada majaznya ini. Ya. Itu. Cuman untuk akal yang ukuran kita, gitu kan, itu sifat 20 akidah Asy'ariyah itu, konsep itu adalah ukuran akal kita, truk tuh sudah, bukan akal ulama. Ya, hatta takwil pun itu akal awam. Ya. Karena kalau tidak, sebelum menemukan kaidah takwil berarti tidak bertauhid itu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ketika ada jatuh ke tajsim dan jatuh ke taktil, maka ke takwil. Maka sejarah kita mengakui kalau ulama dulu tidak takwil, bukan kita salah takwil, kita coba bangun dalilnya. Ada para sahabat yang mentakwil, itu kan bukan dalil, itu namanya istinad. Ya. Karena tidak ada yang memahami Allah dengan takwil, dan jelas-jelas salaf mengatakan wal kaifiyatu majhulun. Sudah. Wal iman wajibun dan wassu'alu bid'atun. Rupanya banyak yang bid'ah tuh, banyak yang nanya. Terpaksa kaifiahnya diterangkan, cuman untuk terapan akal doang, truk. Udah aman, aman. Ya. Terusinnya ngajinya nggak terus sampai di situ, berantem terus, nggak berhenti sampai sekarang. Ya. Kan udah dibenerin yang tadsim dengan yang itu, udah biarin. Berarti itu ada pemikiran tadsim, ya, taktil dan takwil, udah berdampingan aja, jangan berantem mulu. Ya. Taib. Wa innama yamnahu tabi'atan ijra'iyatan li muqabalatina ad-diddiyah tashbihun. Ya. Ya. wal kayfiyatu allati yaqumu biha al-isnad ihtiraq al-masafati al-fasila wa ya'madu at-tashbihu ila harakatin muqarabatin kafilatin bi ilgha'i al-masafati fi hin yaqumu tanzihu bi ib'adi ma yafsilu mu'assasan Allah fi ghaibihi ghairu qabilin lit-ta'arrufi aw al-idrak. Ya. Lalu kita berikan satu kunci yang mudah gitu katakan untuk kita pakai ijra'iyah itu, yaitu perlawanan. Ya, kita temukan itu, kita berlakukan untuk mentemukan sesuatu yang berlawanan, tasbih dan tanzih. Ya, bagaimana cara untuk membangun ya dua perkara yang berlawanan ini, ya, dengan menembus jarak yang memisahkan itu. Ya, maka tasbih menuju kepada harakah muqarabah. Ya, tasbih kita coba kita perlakukan tasbih ini
sebagai satu gerakan yang mendekatkan dan yang menjamin untuk membuang masapah itu. Artinya Allah tanzih sudah tidak dapat diketahui, stop sudah. Sekarang kita lihat tasbih ini, artinya surah ini, makhluk ini. Dari sinilah kita melihat yang tanzih itu, agar Allah tetap yunajjihu fit tasbih, tetap Allah kita sucikan di dalam tasbihnya, gitu. Dan mentasbihkan di dalam tanzihnya. Ya. Kan kata Imam Yusuf Al-Makassari, nusabbihu fit tanzih wa nunajjihu fit tasbih, katanya. Itu i'tiqaduna baina tasbih wa tanzih. Artinya kita lihat apa yang ada yang dilakukan oleh makhluk, ya, itu berasal dari Allah semuanya, sama sekali tidak ada dari dianya sedikit pun, jangan kita sisakan, ya, itu semua dari Allah, ya. Kenapa? Karena Allahnya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita umpamakan, nggak bisa kita serupakan, nggak bisa, ya. Dan inilah tajallinya. Itu sebab kata Syekh Zarruq, untuk menetapkan, melaksanakan hukum Allah itu mesti punya dua perkara. Pertama, usulun, katanya, dasar ilmu pengetahuan, Al-Quran dan hadisnya, ya, perangkat-perangkat untuk memahaminya. Kedua, usulun, usulnya, baru menjalankan hukumnya dipastikan yang dia lakukan adalah seperti yang dikehendaki Allah, ya. Jika tidak, maka boleh jadi ayat Al-Quran yang benar digunakan untuk kepentingan dia, membela pikiran dia. Itu konsep tabrighul mahal min kulli syawaib. Ya, sehingga mereka mengatakan jika ilmu itu luas, kita akan menyaksikan kebenaran dari kesalahan pendapat lawan. Ya. Oh, benar dia, benar-benar salah. Ya. Artinya kesalahannya berdiri di atas kajian yang dilakukan dengan benar. Maka kita dapat melihat kebenaran dari kesalahan lawan. Tapi kalau pandangan marifat tidak ada yang salah, karena itulah marifatnya yang Allah berikan kepadanya. Maka seperti hadis nanti di akhirat, ada yang melihat Allah seperti mendung. Yaitulah tauhid yang mendung namanya. Tadzim mungkin tauhid mendung. Ya, ada yang seperti bintang, itu tauhid takwil barangkali. Nah, ada yang seperti matahari. Ya. Itulah tauhid ahlillah. Maka selalu kan orang sufi membagi tauhid itu ada dua, tauhid ilmi, akli, burhani, dalili. Itu tauhid ilmu kalam semua. Yang ada yukaffilil awam, kifayatul awam. Ya. Dan itulah aqidah uqdah, simpulan akal awam untuk memahami Allah. Sifat 20 truk sudah. Itu aja kagak dihabisin membahasnya, ya. Tapi ada tauhid yang bahar, yang tidak ada tepinya, tauhid khas dan tauhid khawasil khas. Nah, tauhid ini masing-masing punya istilahat. Jangan dibenturin ini dengan ini, ya. Ini dibenturin, kenapa ini? Kan iyad itu, takwil itu, itulah majazi. Yang hakiki ini, kenapa ini? Ya, ini beda manhaj. Gitu. Saya mengaji kitab Radul Mutasyabih kepada beberapa pimpinan pesantren itu. Kita ketika menyangkut tentang manhaj yang berbeda menerapkan sistem majaz dan hakikat dalam ayat mutasyabih, ya. Permisi
berhenti mengajinya karena nggak sanggup otaknya itu nerima konsep baru, bukan baru bagi dia maksudnya, konsep ahlillah. Saya takut salah Sidi katanya, saya berhenti dah mengaji. Alhamdulillah, jujur sidik ya. Ya. Karena jika membantah bahaya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan jika membantah la yasummu raihatal ma'rifah. Minta izin berhenti ya. Afdal. Namanya jujur. Baik. Di mana Fihina yakumu tanjih. Kalau tanjih itu menjauhkan sesuatu yang ya, ibadima yufsil, yang menjauhkan sesuatu yang jauh. Muassasan Allahu fi ghaibi, artinya berdasarkan bahwa Allah itu dalam gaibnya. Ghairu qabil li ta'aruf wal idrak, ya, tidak dapat tetapi melalui apa? Tasbih inilah kita bersengaja untuk melakukan harakah muqarabah, gerakan untuk mendekatkan, memahami Allah itu kafilah, cukup memenuhi bi'ilgha'il masafah ya, cukup untuk dapat membuang jarak ya. Coba kalau tidak ada makhluk, di mana kita melihat Allah itu? Kata Imam Sya'rani ya, asbattani linusabbituk, katanya. Ketika beliau menjawab pertanyaan jin ya, tentang apakah Allah, kenapa Allah tidak bisa dilihat, maka dijawab oleh Imam Sya'rani, apakah kamu melihat ruhmu dan kamu merasakan adanya? Tidak. Asbattani linusabbituk. Allah mensabitkan kita untuk mensabitkan Allah. Artinya kita melihat kita itu semuanya Allah, karena tidak ada yang tidak dari Allah, semuanya ya. Jika Allah menjelaskan kepada kita semuanya dari sisi Allah, tak mampu. Allah tidak membebankan kita di atas kemampuan kita. Itu yang dikatakan bahwasanya setiap makhluk Allah bertajalli kepadanya ala hasabil istidadi wal qabiliyah ya. Sehingga kita memerlukan asrar wal anwaril ilahi juga akan sesuai dengan kapasitas kita, tidak akan lebih dari itu, dan Allah pun memang tidak akan memberikan lebih dari itu, dan kita pun tidak memerlukan lebih dari itu ya. Orang jadi RT tidak beda, tidak sama punya sabarnya untuk jadi presiden. Untuk jadi presiden itu punya sabar selaut samudra itu, dibully terus ya. Maka Allah akan berikan sabar kalau memang Allah akan berikan. Berbeda kepada presiden dengan RT. RT yang ngomel paling 6 orang ya. Kalau presiden 6 juta ya, Pak. Artinya tidak akan tidak mampu sebetulnya makhluk ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Taib. قسمت المسلمين ولندخل هنا في تفاصيل المناظرات التي قامت بهذا الخصوص بين المعتزلة والحنابلة والأشاعرة لنقل ببساطة إنه يتعهد بها النص الذي يهمنا هنا وهو الصوفي الأندلسي الإمام ابن عربي رحمة الله عليه، وهو يتعهد بها بعد أن تكون قد مرت
تحولات لاهوتية وسياسية عديدة نلاحظ بدايتها منذ نهاية القرن الثامن الميلادي. Problem tentang tasbih, tanzih yang berhadap-hadapan dan ya, ada yang jatuh ke tanzih, ada yang jatuh ke ini membuat umat Islam terpecah-pecah. Maka kita tidak masuk secara perinci tentang perdebatan yang terjadi secara khusus antara Mu'tazilah, Hanabilah, Asy'ariyah ya dalam perkara itu. Maka kita katakan dengan sederhana bahwa teks yang akan kita tangani, yang akan kita tanggulangi di sini yaitu metode As-Sufi Al-Andalusi Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alaihi. Karena beliau telah menangani setelah melalui berbagai pengalaman ya tentang ketuhanan dan siasah adidah dan cara-cara yang berbagai macam cara, maka kita akan perhatikan bagaimana permulaan kita akan melihat permulaan pemikiran itu ya yang terjadi sejak abad 8 Hijriah. Memang Imam Ibn Arabi seolah-olah setelah dia keliling, artinya melakukan kajian dan memperhatikan semua azwaq khibra ruhiyah orang-orang sufi, baru beliau menyusun seperti yang tadi dikatakan di awal, dicoba untuk dilogikakan. Dan itu terjadi pada akhir abad ketiga dan akhirnya mengorbankan nyawa Al-Imam Abu Mansurul Hallaj, di mana tasawuf sedang naik daun di situ. Ya. Dan mereka mencoba khibra ruhiyah, dia coba ucapkan dengan ungkapan yang logik setara dengan nusus zahirah ya syar'iyah, mendapat penolakan yang besar dari ulama. Akhirnya terbunuhlah Hallaj. Maka satu abad itu mengalami kemunduran tasawuf di tengah umat Islam. Dan orang-orang para mursyidin ditinggalkan, dibelakangi oleh umat Islam pada saat itu setelah terjadinya Hallaj. Ya. Dan pada saat itu juga terjadi kepenatikan mazhab di tengah-tengah umat Islam yang sangat kata orang Malaysia teruk. Apa teruk itu? Ya. Kepenatikan yang luar biasa itu antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki ya. Dan antara mutakallimin. Akhirnya timbul ijtihad yang terbuka bebas. Begitu masuk ke abad kelima, ditutup oleh ulama pintu ijtihad. Muncullah Al-Imam Al-Ghazali. Dia menganggap ilmu fikih dan ilmu kalam mati, maka dihidupkan dengan Ihya Ulumuddin, disambut, bahkan digelar dengan permadani pemikiran Imam Al-Ghazali itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Dan teman-teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun mengamini di belakang dan mengangkat bendera tasawuf, karena Imam Abdul Qadir Al-Jilani sudah mengibar-ngibarkannya konsep yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali itu. Makanya dengan cerdas ulama kita mengatakan tasawuf kita Al-Ghazali wal Junaidi ya. Tapi saya heran, hilang apa kronologis sejarahnya dan makna daripada ucapan tasawuf kita Al-Ghazali Al-Junaidi.
Maknanya sekarang sempit sekali, tidak bertarekat dan kayak Imam Al-Ghazali begitu. Kata siapa? Imam Al-Ghazali tidak bertarekat. Katanya tasawuf akhlak. Dan saudara kita juga minal wahabin mengatakan begitu, kami Al-Ghazali. Loh, kata saya kok Al-Ghazali semua? Ya. Dan semuanya tidak bertarekat. Padahal ide tarekat itu dari Imam Al-Ghazali, konseptornya itu. Ya. Baru kemudian praktisinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu setelah dari kejatuhan Halaj. Maka di abad ke-6, ke-7 sudah berkibar-kibar lagi. Ketika mulai timbul khurafat, muncullah Imam Ibnu Arabi menyegarkan pemikiran tauhid. Ya. Dan seterusnya. Baik. نذكر أيضا بأن هذه المشكليات حين يتعهد بها نفس الإمام ابن عربي فهي تبدو كما لو كان في منزلها الأليف ففكر الإمام يأخذ بطرفي المقابلة كمبدأ لطريقة العمل أو المنهج ويتضح منطق نصه في مقطع يقوم بتنظيم الضدين والمرور من خلالهما وهو يقيم وحدة المتضادات ما يسمى بالجمع بين الضدين. Baik. Kita sebut juga bahwasanya problem ini yang ditangani oleh Imam Ibnu Arabi ya. Ada nas Imam Ibnu Arabi yang menunjukkan menangani perkara ini, yaitu tabdu kama law kanat bi manzilil alif. Artinya berusaha Imam Al-Ghazali itu untuk membuat manhaj ini menjadi mudah gitu ya. Maka Imam Ibnu Arabi mencoba untuk mengambil dua sisi yang berlawanan ya, mempertemukan gitu dua sisi yang berlawanan sebagai permulaan cara untuk bekerja itu, atau manhaj maksudnya, sebagai manhajnya. Nah, jelas di situ pemahaman Imam Ibnu Arabi, mantiq nasnya ya, untuk mengatur dua yang berlawanan dan melaluinya, menyeberanginya dua yang berlawanan ini, yaitu dengan apa yang disebut oleh dia al-jam'u baina diddain, menyatukan, menghimpun dua yang berlawanan, tasbih, tanzih ya, untuk thariqati tabhim ya. Setelah konsepnya ini antara surah ya, tanzih, karena ini dua yang berlawanan, maka dia sebut konsepnya al-jam'u bainad diddain, menghimpun dua yang berlawanan. Sebagai thariqati tabhim dan juga sebagai alamah lil wujud bil waqti nafsi ya, sebagai tanda wujud. Taib wahwa يتوصل إلى هذا بعد قراءة القرآن الذي يتكون من آيات متناقضة المعنيان الضدان لا يستبعد أحدهما الآخر ولا يلغيه بل هما يشكلان آنين مختلفين وضروريين يتعاونان في طلب حقيقة بذاتها. Ya, artinya ini ketika beliau coba membaca Al-Quran, di sana ternyata terdapat ayat-ayat mutanaqidah, dua makna yang berlawanan. Yang salah satunya tidak jauh dengan yang lain dan tidak membuang yang lain. Ya, seperti satu bentuk, artinya dua bentuk ya, yang ada dan berbeda, dan dua-duanya juga sama perlunya begitu, bahkan bekerja sama di dalam satu
tempat yang hakiki, ya, di zatnya, di dirinya masing-masing. Begitu. Seperti Allah mengatakan mengampunkan, Allah juga yang menyiksa misalnya. Allah yang memberi dan Allah juga yang tidak memberi. Ya, maksiat, taat, ya. Termasuk ayat yang mutasyabih dan ada ayat yang muhkam. Begitu. Dan menjelaskan tentang perkara yang sama. Jadi tidak perlu ketika tanjih membuang tasbih, ketika tasbih membuang tanjih. Tidak perlu, ditemukan saja dua ini. Ya. Dan mencoba takwil, kan takwil itu mencoba untuk tidak membuang semuanya kan. Takwil adalah tawassut baina at-tanjih wa tashbih. Itu cuma terjebak kepada tasbih aqlani. Makanya tadi pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima katakan ini masih pengaruh dengan tafwid. Meskipun takwil sudah mulai ada di abad ketiga, masuk keempat, tapi pada abad itu pengaruhnya belum kuat. Abad 7 ke bawah baru, ya, pengaruh takwil itu besar. Dulu ulama pengaruhnya tafwid. Ya. Nah setelah itu makin banyak penulisan akidah. Nah baru pengaruhnya itu baru dirasakan takwil itu berikutnya. Nah kalau kita rasakan tafwid itu lebih miring ke tanzih, tapi kalau takwil lebih miring ke tasbih dalam i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya akal masih akal. Kan kalam itu ilmu kalam. Maka mencoba Imam Ibnu Arabi dengan prinsip ahli sunnah baina tasbih wa tanzih, tetapi dengan konsep al-jam'u baina didain tadi itu. Ya. Pertama ada surah, ada gaib. Ya. Surah ini tasbih, gaib ini tanzih. Tanzih ini stop. Sudah nggak perlu lagi dibicarakan. Wala tajsim, wala ta'til, wala ta'wil. Ya. Maka kita lihat di surahnya itu, maka ada jamak baina didain. Kita seberangi, ya, antara dua itu. Ya. Namun si ro'inya, si yang melihatnya mesti tabrighul mahal. Begitu. Tabrighul mahal untuk menerima al-ma'rifah al-ilahiyah, ya, untuk menyaksikan Tuhan. Taib. Agar manusia meliputi, memahami hakikatnya secara penuh, hakikat itu secara total fi kulliyatiha. Alaihi an ya'isha kilal anaini binahwi mutazamin wa fi difa'il harakati nafsiha la yahillu tanaqudhu nafsuhu lada imal tarkib aw al-khulasati wa yusa'iduna al-jam'u baina ad-dayn ala tashkhis al-mumathil fi qalb al-mukhtalif. Maka dapat hidup di antara dua tempat itu anain, ya. Ya, artinya antara tasbih dan tanzih, antara surah dan ghaib. Ya. Sekaligus wapindifa'il harakatin nafsiha. Ya. Indifa, melihat indifatul hak, artinya gerakannya sendiri-sendiri. Tanzih adalah sesuatu yang di belakang, itu yang gaib yang kita tidak tahu. Dan tasbih adalah surah makhluk yang semua muncul dari tajallinya. Begitu. Maka tidak terjadi tanakud itu sendiri. Ya. Nah, dapat membantu kita pemahaman ini untuk menjamak baina didain. Bahkan alat taskhisil mumatsal fi qalbil mukhtalif.
ya, dapat memberikan satu tashkhis, satu kesenyawaan contoh, ya, di dalam hati kita yang memandang berbeda. Ya. Bagaimana kita dapat menerima bahwa perlakuan orang itu kepada kita perlakuan Allah sepenuhnya. Ya. Sehingga dia tidak perlu minta maaf karena kesalahan dia adalah kesalahan melanggar melanggar perintah Allah dan melanggar kemanusiaan dia, menyakiti manusia. Karena agama memberikan pahala kepada kita yang dihina, yang dizolimi, ya, memberikan kafarah kepada kita. Maka kalau perlu kita dijolimi aja supaya kita mendapat kafarah. Orang yang jahat adalah orang yang melanggar perintah Allah dan melanggar kemanusiaan dia sendiri. Gitu. Sehingga ketika dia minta maaf, kenapa? Wong dengan sebab kamu saya dapat pahala kok. Ya. Makanya ketika halaj dikafirkan oleh orang, tiba-tiba orang itu karena ada keperluan kepada halaj minta maaf. Bukan minta maaf. Dia tidak meyakini halaj itu kafir. Cuman dia minta maaf karena dia punya keperluan. Maka kata halaj, aku tidak mau menolongmu kecuali engkau tetap dengan pendirianmu mandangku aku kafir. Ya okelah, engkau tetap kafir, maka aku akan tolong keperluanmu. Gitu. Daripada dia berbaik nifak, mendingan sidik. Udah dia tajim, biarin. Tuhan yang dia lihat itu, ya, segelap mendung, sudah biarin. Ya. Itu efek daripada tauhid, ya, yang mereka sebut tauhid khasah, tauhid hakiki. Makanya ketika ditanya orang sufi, bima arabta rabbak bijam'ihi baina diddain, katanya, ya, dengan apa engkau melihat Allah? Dengan terhimpunnya yang berlawanan. Enak dari Allah, enggak enak dari Allah, selesai. Enggak enak itu dari bini saya yang cerewet, gitu misalnya. Lah kalau yang bininya enggak cerewet, enak kan gitu. Ya. Kita kalau mendengar kisah para aulia itu, akhlak bagaimana menghadapi musibah, menghadapi hinaan, ya, itu bukan dengan pikiran dia itu berakhlak, bukan, dengan memang tauhidnya, batinnya. Dia memandang orang salah itu, ya, untuk dia ujian Allah. Nggak perlu minta maaf, sudah perbaiki ente, selesai. Ya, seperti tadi yang kita katakan, orang memuji kita, orang mencela kita, itu karena sifat dia, bukan sifat kita. Kalau kita dipuji, kalau enggak ada, jangan GR. Kalau kita dicela, kita juga enggak ada, jangan marah. Ya, apalagi ada mah, ya. Enak aja lo, gua kagak apa-ngapain, main hina baik. Kan gua mah ustad kerjaannya cuma dakwah doang, ya. Itu ke dihina, ampun dah gua mah ngasih kagak. Ah tuh ustad tuh ngomelnya begitu, ya. Kata dia tuh bener banget. Itu lebih buruk daripada tukang dagang di apa? Kampung Hutan itu, ke pasar induk. Ya. Dia kalau rugi ketawa-ketawa aja dia mah. Ya, direbut langganannya orang sama orang, ketawa-ketawa aja. Ustadz marah gara-gara langganannya direbut. Ya. Ya. Itu juga rasanya sudah mantap bener itu berimannya. Nah, efeknya begitu tauhid itu. Artinya bahwa ternyata tauhid yang akliyah itu
Tidak cukup modal itu untuk masuk kepada daqaiqul haya. Maka kata Imam Ibnu Arabi, oke, ini oke. Yuk. Ya, kita taprighul mahal. Ya. Baik. ويشكل التنزيه والتشبيه لدى الإمام الأكبر العاملين اثنين اللذين يمدان بوسائل لتمثل المقابلة الضدية التي توجه الوجود wal kasrah. Nah, maka tanzih dan tasbih menurut Imam Ibnu Arabi membentuk dua faktor, ya, yang menjadi sarana untuk membangun pertemuan antara dua yang berlawanan itu, yaitu antara wujud tunggal dengan wujud banyak. Maka kata mereka, al kasrah fil wihdah wal wihdah fil kasrah, atau al wahid fil kasrah wal kasrah fil wahid. Satu dalam banyak, banyak dalam, ya, bahaneka tunggal ika, NK, ya, jadi NKRI, ya, banyak dalam satu, satu dalam banyak. Seperti matahari satu kan, semua tempat yang terbentang di banyak itu dapat sinar matahari. Ini namanya banyak dari satu, satu ada di banyak, gitu. Maka nanti konsepnya tuh nur. Al-wihdah fil kasrah wal kasrah fil wihdah. Kasrah ini tasbih surah. Wal wihdah atau wal wahid ini adalah gaib, tanzih. Tidak usah ini disifati ini disifati itu, dibuang sifatnya, ya, atau dipahami ke dalam akal. Sifat-sifat ini sudah stop. Tafakkaru fi khalqih, tafakkaru fi tashbih, tafakkaru fi surah, tafakkaru fil kasrah, wala tafakkaru fi dzatih, fi tanzih, fil ghaib, fil wihdah. Itu. حيث يوزع الواحد يوزع الواحد جوانبا من ذاته في الكثرة الشكلية التي يتجلى من خلالها alam. Taib. Di mana wahid ini kemudian membagi sisi-sisi zatnya kepada bentuk yang banyak yang tajalli melalui alam ini. Wal insan minal alam. Taib. Karena yang satu tidak dapat diberikan ilustrasi contoh apapun, baik tajsimi, ta'tili dan ta'wili, tidak dapat. Nah, bentuk alam ini adalah satu esensi khusus yang bisa dilihat. Terus mar'ah. Nah, di mana dia membawa asar yang satu yang nggak bisa dilihat. Ya. Yang satu ini akhirnya kemudian yang tasyir. Ya, ini kan bahasa yang tasyir ini kita ikuti bahasa tauhid, jangan bahasa material benda, ya. Menurut zaruriyah, ya. Allahumma sholli. Zirwah sebetulnya. Asalnya zirwiyatu al-kayanatil khasah. Ya, esensi khusus. Ya, inti dari esensi khusus yang khusus ini. Nasiran nafsahu fi ta'addudiyatil alam, yaitu dengan menyebarkan dirinya pada bilangan alam ini, seperti matahari menyebarkan cahaya itu ya kepada tempat yang berbeda-beda. Ya, orang di mana tempat pun, di mana negara pun, kalau kita tanya ada matahari nggak ente?
Ada. Matahari siapa ente tuh? Matahari di sini nih. Ya. Seperti begitu konsepnya. Ya. Satu. Akal itu satu. Maka orang filsafat mengatakan Allah itu adalah aklul kabir. Ya. Ada pada makhluk semua. Itu. Dan hakikat Muhammadiyah yang dikatakan sosok wilayah kewalian itu juga satu. Dia nur. Ya, tapi ada di lebih dari tubuh, satu tubuh. Ya. Ketika wilayah itu, kewalian itu ada di 100 tubuh di tempat yang berbeda-beda, ya, maka satu. Cuman tersebar di 100 tubuh. Maka itu sebabnya dikatakan qillatul adab, seorang yang mengangkat gurunya kutub dan merendahkan yang lain. Tidak boleh beradab di depan hakikatul wilayah. Karena hakikatnya adalah sifat ilahiyah. Semuanya ciptaan Allah yang bikin, zahiran wa batinan. Ya. Itu dalam tasawuf. Kenapa kalau menceritakan sahabat satu sama lain saling menghormati itu. Sahabat nih kalau 6 sembayang sejam itu dulu tuh nunggu yang jadi imam siapa tuh. Ya. Silakan sejam dulu tuh. Ya. Kita mau doa Allah ini udah itu kuno. Ya, masing-masing neredeng berantem juga akhirnya. Ya. Ya, itu adab la yataghayyar wa la yatabaddal. Ya, ketika berubah kehidupan itu madiyah, ada seruan-seruan madiyah. Ya. Akhirnya berubah kehidupannya tidak berdasarkan akhlak. ويعرض التشبيه وتنزيه عن حيوية فائقة في العمل حين يتحركان على مثل هذا السطح إن تدخلت. Sejam. Di mana tadi? Wa yu'arribu. Ya. Wa yu'arribu tasbih wa tanzi'an hayawiyatin fa'iqah fil amal. Nah, maka tasbih dan tanzih itu diterangkan, artinya diekspresikan itu, dita'rib, ya. Dita'rib itu diifsah, ditafsih, ditakbir. Sebagai apa? Hayawiyah, fa'iqah. Ya. Satu power ya yang kuat untuk beramal. Ketika kedua-duanya bergerak ya ala misli hadzal satah. Nah itu Imam Ibnu Arabi ini menggunakan terminologi ya filsafat untuk menjelaskan tentang Allah ini. Ya. Maka dengan konsep antara tasbih wa tanzih ini dia akan menjadi satu power ya yang kuat di dalam beramal itu. Ya. Di mana dua-duanya bergerak di atas permukaan, di atas alam syahadah, alam muluk, alam fisik. Artinya ketika terjadi pada diri kita sesuatu, apapun sebabnya, kita terus menyaksikan Allah. Jika tidak ada i'tiqad baina tasbih wa tanzih, tidak ada. Imma jatuh ke jabari, imma jatuh ke qadari. Ya. Digabungkan di akal, ya di akal doang. Ya iya sih memang dari Allah juga, tapi kan ada tapinya. Ya. Karena akidahnya takwiliyah. Ya. Ya semuanya dari Allah. Ustaz ngomong,
Bapak ibu sabar, semua ujian dari Allah. Begitu ustadznya diuji, dia yang paling gak sabar. Ya. Nah, jika i'tiqadnya baina tasbih wa tanzih, memandang bahwa surah manusia ini adalah suratul gaib, suratullah, ya, maka dia melihat bahwa melihat Allah di dalam satah ini, dalam permukaan ini. Tetapi tadi kan ba'da taprighul mahal tadi itu dan seterusnya. Coba Ibrahim bin Adham diketok kepalanya dengan kayu oleh tentara, ya, dia diam. Kemudian berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ini tauhid apa kira-kira ini? Makanya ulama fikih nggak mau. Dia masih menggunakan man adza mu'minan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah fala'natullahi alaik. Maunya itu dia mah. Yang menyakitiku menyakiti orang mukmin menyakiti aku, kata Nabi kan, menyakiti aku menyakiti Allah, maka laknat Allah kepadamu. Ya, padahal itu nas sedang menerangkan, ya, kedudukan kesalahan itu dalam agama. Bukan kita menggunakan ayat itu untuk, ya, menjustifikasi, mentabrir, ya, kebenaran kita kepada orang lain. Ya. Baik. Inna tadakhul التنزيه والتشبيه لتنظيم مسألة التنزيل يبدو شديد الوضوح في كتابات الإمام الأكبر الذي يربط هذه المشكلة مشكلية نعم مشكلية اسمي الجمال والجلال اللذين يقوم عليهما التغيير الجمالي. نعم. Tadakhul ini adalah tarabut, ya, kesatuan antara tasbih dan tanzih. Ini litanzimi mas'alati tamsil. Inilah yang mengatur, ya, permasalahan tamsil. Ya. Perumpamaan, contoh itu sangat jelas di kitab Imam Ibnu Arabi Futuhatul Makkiyah yang mengikat dua tali itu, dua iskal itu dengan nama Al-Jamal wal Jalal. Ya. Dengan nama Al-Jamal wal Jalal, di mana bahwa wujud itu adalah jalal dan sifat itu adalah jamal. Yang kedua-duanya yaqumu alaihima at-taghyirul jamali, ya, perubahan jamali dari jamal hakiki ma'ani kepada jamal surah Allah, ya, maka selalu melihat yang jamal itu jalal, yang jalal itu jamal. Ya. Orang tua marah dengan anak. Ketika marah itu kan jalal. Kalau habis marahnya yang ada apa? Sayang, bocah gua marahin ya. Habis dah bocah. Nah, keluar jamalnya. Ya. Ada orang diam baik, ya, diapain diam, akhirnya muntah kemarahannya itu, ya, jalal. Kan tidak terlepas dari itu. Jalal jamal, kafir, muslim, orang maksiat, berdosa, surga, neraka, semua fi rahmatillah. Tidak boleh ada menghina makhluk Allah, karena Allah yang yakhluqu wa ahsana khalaqah. Allah yang menciptakannya dan Allah yang mempercantik ciptaannya. Walau kana kafira. Mau ngapain? Mau jadi Tuhan di dunia ini? Ya. Maka kita sedengar ceritakan wali itu, jangankan orang kafir katanya, anjing orang kafirnya dikasih makan. Kita dibledik-bledik. Ya. Nah, ulama ketika membahas tentang penerapan kaidah memang mesti tegas, tapi bukan tegas sampai kepada amalia seperti tadi disinggung. Ini yang mempengaruhi kepada amal. Ya. Karena ulama yang membahas tentang kaidah-kaidah akliyah, dia sebelumnya, ya, sudah mempunyai mahal yang mutahhar, yang, ya,
Taib. وفي تحليله لتنزيه وتشبيه يستند الإمام الأكبر إلى جملة من الآيات القرآنية المكرسة Turas al-Islami. Mukarrasa, naam. المكرسة بالتراث الإسلامي لهذه المشكلية ليس كمثله شيء، وهذا يدل على التنزيه، والسميع البصير وهذا يدل على التشبيه. هكذا نلاحظ في هذا التعبير القرآني تتابع الدينين أو طرفي المقابلة اللذين يعملان في قلب حقيقة واحدة تمنح المسألة شرعية التمثيل أو انعدام شرعيته طبيعة الإشكالية. Beliau membuat dalil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un itu tanzih. Wa huwas samiul basir itu tasybih. Ya. Dengan takbir Al-Qur'ani ini, maka beliau betul-betul tatabu kepada didain dua yang berlawanan ini, atau tarfail muqabalah, tepi yang berhadapan ini, yang kedua-duanya bekerja fi qalbi haqiqatin wahidah, di hati, di inti hakikat yang satu. Ini yang mencegah limas'alati syar'iyati tamtsil. Ini yang mencegah dibolehkannya untuk membuat contoh atau tidak membuat contoh menurut tabiat iskal, karakter iskal. Bagaimana Allah, bagaimana makhluk, lalu mau disamakan? Tidak. Hatta dalam pikiran tidak. Karena mereka mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Sudah. Yang terlintas pun berbagai takwilat, Allah khilafu dzalik. Dan ulama Asy'ariyah yang menetapkan takwil pun mengatakan begitu. Ini salah satu, jangan satu-satunya. Ya. Karena mereka mengatakan kafir kalau kita mengatakan satu-satunya makna. Ya. Karena itu hanya untuk menyelesaikan problem saja. Selebihnya orang beragama itu mesti ditarbiyah. Ya. Jangan dibiarkan mengambil dari teks kemudian diamalkan. Tidak. Ya, di zaman Nabi tidak ada belajar membaca, semuanya tahta tarbiyah. لا إبهام ولا غموض فيما تريد هذه الآية قوله إنها تؤكد على المسافة غير القابلة للاختراق التي تبعد الله عن كل مثيل أو شبه، ولكنها تعلن عن التنزيه بصورة سلبية من خلال مفردات التشبيه وقصيدة النفي لصيانة الله من كل تشبيه ولوضعه في معزل عن كل مقاربة. يستخدم القرآن عبارة تبدأ بالنفي ليس لتتبعه بذلك بأداتي تشبيه تدخلان المقارنة والتقريب والمماثلة الكاف ومثل. ولنلاحظ أن الصيغة التي تقوم بإدخال التنزيه تستخدم الشكل خطاب نادرا شكلا يدخل التقريب ليقيم نفيا أو مسافة، وليس ليكشف عن تساو أو معادلة. إنه تشبيه يقيم علاقات عدم انسجام ولا تماثل واختلاف. Naam. Dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itulah ibham wala ghumud, yang sangat jelas maksud ayat tersebut. Memberikan pernyataan bahwa masafah ghairu qabil al-ikhtiraq, jarak antara makhluk dan Allah itu tidak bisa diterobos, ya, dengan berbagai mathil, dengan berbagai syibih sebagai contoh, ya. Tetapi ayat itu mengilankan tanjih dalam bentuk selbiyah, ya, dalam bentuk betul-betul negatif, ya. Tidak, kan sifat yang salbiyah itu kan Allah ada, kita tidak ada, kan. Ini tidak ada jisr, tidak ada bridge,
tidak ada playover, tidak ada masafa jarak untuk nerobos ke sana, tidak ada. Ya, melalui mufrad tasbih. Ya, di situ dikatakan laisa kamitsli. Itu betul-betul untuk menjaga Allah lisyanatillah min kulli tasbih. Betul-betul Allah diletakkan fi ma'zalin an kulli muqarabah, jauh dari berbagai muqarabah, pendekatan walau kana aqliyan. Karena tanji itu suci, la yudrak, tidak ada menyentuh tentang Allah itu wala khayal. Ya. Itu ayat Al-Quran menggunakan laisa, kemudian diikuti dengan dua adat tasbih, al-kaf wal misl. Ya. Maka sighah ini betul-betul taqumu bi idkhali tanzih. Ya. Ayat ini betul-betul membangun makna tanzih. Ya. Tastakhdim sakla khitabin nadiran syaklan yadkhulu takrib. Ya, sangat bentuk yang jarang seperti ini, yang yang membangun takrib, itu yang memasukkan takrib, ya, liyuqima nafyan aw masapa, ya, untuk menapikan dan membuat jarak, dan juga bukan untuk menyamakan atau mentaadulkan, tidak. Ya, betul-betul ayat itu tidak memberikan satu timsal, tamasul, dan satu ikhtilaf pun tidak ada. Tidak ada apa bedanya, tidak ada, karena tidak ada samanya. Itu. Yang ada adalah makhluk ini suratuh wal insanu kulliyatuh amma huwa ghaibun bal huwa. Ya. Baik. إذا كان يعبر هنا لتنزيه بمفردات التشبيه فذلك لأن من المستحيل التعبير عنه في ذاته، وبمفردات تكون خاصة به تنزيه المطلق غير قابل للصياغة في نظر ابن عربي. ما من كلام منزل أو غير منزل من شأنه أن يتعهد بمثل هذا المشروع. إن التنزيه أي هذا التجريد الذي يحيل إلى ألا متناهي وألا محدد، إلى ألا متناهي ولا محدد، لا يمكن له أن يتحقق في شكل أو صياغة إلا متى ما أدخل في حدوده. Ya. Artinya ungkapan-ungkapan tanzih dengan tasbih, ya, itu tidak mungkin, tidak dapat dilakukan, karena mustahil mengungkapkan Allah, ya, fi dzatillah, tidak mungkin. Kita ingin mentanzih tapi dengan mentasbih, ya, tidak dapat. Atau dengan mufradat, dengan kata-kata khusus untuk tanzih mutlak, juga tidak dapat. Karena kalau kita tanzih dengan kita, maka kita takyid jadinya, bukan kita mutlak. Maka orang sufi mengatakan la yuwahidul wahid illal wahid. Tidak ada yang menunggalkan Allah kecuali Allah. Nah, barang siapa yang menunggalkan Allah fahuwa lahid. Barang siapa dia menunggalkan Allah, berarti dia ateis. Gitu. Artinya Allah kita esakan, bukan oleh kita esa, memang Allah esa. Kita disuruh melihat keesaan Allah di dalam banyak ini, bahwa semua dari Allah itu namanya esa. Ya. Bukan bilangannya yang kita Allah esa. Jika sudah berkehendak kun fayakun. Ya. Tetapi kita melihat bahwa semua dari Allah itu namanya tauhid. Ya. Maka orang yang mengesahkan Allah dengan keesaan dia takut itu. Kamu jangan ziarah kubur, nanti syirik. Nah, ya. Kamu jangan tawasul, nanti syirik. Dia kira dengan tidak ziarah kubur, dengan tidak tawasul, berarti dia telah
menunggalkan Allah, tidak membuat banyak. Jadi seolah-olah kita yang membuat Allah satu itu, yang membuat Allah tunggal itu kita. Tidak. Jadi tauhid konsepnya dengan konsep ini, al-wahdah fil kasrah wal kasrah fil wahdah. Semua yang ada nih pada manusia itu dari Allah, tidak ada yang dari selain Allah. Maka tidak bisa di sini yu'abbir, idza kana yu'abbir huna anit tanjih bi mufradit tashbih fadzalika li'anna minal mustahil at-ta'bir anhu bi dzati. Ya, tidak mungkin wa bi mufradati takunu khassa bihi tanjil mutlaq wa qabil lisyaghah fi nazri Ibnu Arabi. Hatta kita menggunakan kata tanjih, ya akhirnya kebablasan kan. Ya udah dah, tangan, dan Allah nggak usah punya tangan. Maksudnya kan untuk mensucikan Allah. Namanya mentakid Allah tidak punya tangan. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan Allah punya tangan. Ya, tidak ada kalam baik yang sudah diturunkan, yang belum diturunkan. Ya, min sya'ni an yata'ahad bimisli hadzal masyru'. Ya. Artinya keadaannya menangani seperti proyek ini, seperti rencana ini, bahwa tanjih adalah tajrid yang membawa kepada tiada terbatas, yang tidak mungkin direalisasikan dalam bentuk atau format apapun, illa mata ma'ad khalafi hudud, ya, kecuali apabila dia memasukkan ke dalam satu batas hudud. Maka itu sebab Allah mutanahi wa Allah muhaddad. Jadi tiada terbatas. Hanya al-marifat laknya la nafi, cuman muhaddad itu kan usul baru kan. Ya, Allah mazhabiyah, Allah muhaddad, Allah mutanahi. Itu. Ya. Baik. قبل أن يعلق على هذه الآية يرجع الإمام الأكبر بعيدا إلى الوراء مستقصيا مراحل نشأة الوجود في البدء. مكث الله في عالم الأعماق، مكث الله في عالم الأعماق هناك حيث لا هواء يتحرك لا في الأسفل ولا في الأعلى. ثم لكي يمكن الخلق من أن يكون صور ذاته وشاهد على نفسه في آيات تتضمن صيغ تشبيه أنسية تحدده في أشكال متناهية وتقوم بتجسيمه داخل النظام الحدي. يجلس هو مستقيما على عرشه، ينزل إلى سماوات الدنيا ويكون حاضرا في السماوات والأرض. يقول إنه معنا، أن كنا يعلمون بأنه وذاتنا. هذه تعيينات هي كلها محدودات، نحن أنفسنا محدودات، وهو لا يصف نفسه إلا داخل هذه المحدودات. والمقطع الذي يقول ليس كمثله شيء وهو أيضا محدود. Sebelum Imam Ibnu Arabi memberikan komentar kepada ayat itu, maka Imam Ibnu Arabi mencoba untuk menerangkan jauh ke belakang lagi, yaitu pada proses permulaan wujud. Ya. Artinya permulaan wujud sebelum kita ada, maka kan sahabat itu bertanya kepada Rasulullah kan, di mana Allah sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan alam ini? Ya, aina Allah qabla khalqal khalaq, katanya. Di mana Allah sebelum menciptakan makhluk ini? Maka Nabi menjawabnya fil ama. Ya, ama itu kan ama apa? Buta kan? Ya, gelap. Jadi di mana Allah sebelum menciptakan makhluk? Gelap. Artinya fil ama, di sesuatu yang tidak tahu. Ya. Lalu kemudian dicoba untuk di tasbih. Ya. Di mana di sana la hawa ayataharrak wala fil asfal wala fil a'la, enggak ada di sana. Ya. Enggak ada udara misalnya.
yang bergerak, tidak ada bawah, tidak ada atas. Maka kemudian likai yumakkinal khalqa min an yakun, kemudian ketika ingin menciptakan makhluk itu agar ada itu, Allah sawwara dzatahu wa syahida ala nafsihi. Ya, Allah membuat surah zatnya, surah wujudnya. Ya. Sawwarakum fil arham. Allah membuat surah, ya, fil arham, maka itu rahim juga dinamakan rahim, rahmah. Kemudian dia menyaksikan ke atas dirinya. Fi ayatin tatadammana siyagh tashbih unsiyah. Manusia itu sebagai ayat-ayatnya itu yang mencakup bentuk tasbih unsiyah, ya, yang dibatasi dalam bentuk yang terbatas, di bentuk tajsid, tetap di dalam nizam, di dalam satu nizam al-had, ya, yang terbatas. Kemudian artinya ini terjemahan daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu selesai, kemudian Allah naik ke aras itu. Kemudian yajlisu mustaqiman ala arsyih, ya, dan sesekali turun ila samawati dunya, dan hadir di langit dan dunia, dan berkata innahu ma'ana anna kunna, ya. Ayat yang aina ma kuntum ana ma'akum aina ma kuntum, ya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, kemudian Allah naik ke aras, ya, dan kemudian mengatakan ana ma'akum aina ma kuntum, ya. Yu'allimuna bi annahu huwa dzatuna, ya, itu mengajarkan bahwa dia adalah zat kita. Inilah ta'ayunat, ini dalam ta'ayunat itu adalah penciptaan dalam bentuk ain. Benda artinya satu sosok. Semuanya mahdudat, terbatas. Kita terbatas, ya. Kita tidak dapat menyipati diri kita, menjelaskan tentang kita kecuali dalam ruang lingkup yang terbatas semua. Dan inilah penggalan yaqulu laisa kamitslihi syai', ya. Tidak ada yang sepertinya sama sekali. Wa aidan mahdud, ya. Itu juga merupakan mahdud, pembatasan yang tidak bisa kita tempuh, tidak bisa kita langgar, ya. Nah, bab ini konsep yang kedua yaitu as-suratu wal ghaib, bahwa kita tidak kita Imam Ibnu Arabi, arti kita ini Imam Ibnu Arabi dan orang-orang sufi, ya, membagi antara tasbih dan tanzih, surah dan ghaib, makhluk dan khaliq, ya, al-jama' baina didain, bahwa melihat makhluk itulah melihat Allah. Jadi sudah tidak lagi berbicara tentang aina Allah, di mana Allah. Maka saya beri contoh, ketika orang dikasih musibah, orang kan sering bertanya, di mana engkau ya Allah? Padahal orang sufi mengatakan Allah lebih dekat pada orang yang berdosa dan terkena musibah. Argumentasi akalnya, orang ketika dikasih musibah, dia hilang tuh, dia hilang dan dia menadah untuk menyaksikan kebesaran Allah. Ya Allah, dianya hilang. Tapi kita dengan ilmu dan amal soleh, ustadz, gede banget kita itu, Allah nggak ada, ya, nggak ada, kita hilang itu. Padahal pemberian yang paling besar ya ilmu amal itu, mestinya kita makin hilang, ya. Justru kalau dikasih musibah itu yang makin hilang,
Maka berarti kan itu lebih dekat Allah tuh. Ya. Itu argumentasi akalnya, tapi bukan itu argumentasi yang hakikatnya sebenarnya. Ya. Kita aja pernah baca kitab Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi tentang dosa itu. Ya, bahwa dosa menurut syariat adalah Allah jauh. Tapi menurut hakikat dosa itu bahwa Allah dekat. Lihat bagaimana seorang arifin dengan kita. Kita kalau berbuat dosa, ya, tidak berbuat taat, orang pendosa, dia rasa jauh dari Allah tuh. Ngelihat masjid, ya, hati dia sedih, ya Allah. Lalu orang keluar dari masjid tuh, pakai putih-putih, pakai sejadah, megang tasbih, makin sakit dia itu, ya Allah. Ahli surga katanya gitu. Coba husnuzonnya tinggi banget itu. Coba yang pakai tasbih tadi itu tuh, ngelihat kita, neraka noh. Ya. Yang ngelihat sesama aja, ya itu mah ustaz kecil. Gua tuh baru ustaz gede tuh. Ya. Itu aja udah salah tuh. Nah ini yang melihat masjid, melihat pakaian, dia ingin melakukan itu, dia kira dekat itu begitu. Itu pun belum betul itu. Tapi di situ sudah betul. Gitu. Ya. Nanti kalau dia tiba-tiba tidak pakai itu, dia merasa dipandang buruk oleh orang. Ya, Ustadz lagi pakai lepis misalnya, maaf nih, pakai lepis, emang apa? Ya karena dilihat orang, bukan Allah. Maka orang sufi nggak ada masalah dengan pakaian. Ya. Kalau dia berpakai pakaian takwa agar menjaga dirinya, ya. Ya, kecuali merek pakaiannya takwa gitu baru tuh. Ya, kita bicara natijah dari tauhid itu. Ya, katanya akidah akhlak. Akidah itu ya akan memberikan cermin tuh, yaitu berupa akhlak. Coba kita lihat keseharian hidup. Ya. Ini sudah ahli sunnah, sudah asy'ariyah. Rupanya ada asy'ariyah yang batin yang belum diamalkan, yaitu tasawuf. Maka Imam Ibnu Arabi menulis itu namanya kitab Taflisu Iblis. Taflis. Dia mengatakan apa? Tajsimiyah itu iblis, ta'tiliyah itu iblis. Gitu. Maka dia mencoba untuk mematahkan argumentasi iblis dengan mengedepankan fikrah ahli sunnah wal jamaah. Zahirnya ya itu yang menjadi konsep ilmu kalam al asy'ariyah, batinnya itu adalah sufiyatu ahli sunnati wal jamaah. Nah ahli sunnah sendiri yang memisahkan itu ya. Sedangkan Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Arabi sendiri menyuruh untuk menggigit dengan geraham itu konsep asy'ariyah. Seolah-olah tasawuf jika berdiri di atas selain asy'ariyah nggak jadi tasawufnya. Nggak jadi tuh. Sama juga apa namanya? Berdiri di sesuatu yang tidak ada landasnya, ya, tidak tepat. Ya. Nah baru nanti besok ya masuk kepada ar-ru'yah al-wihdawiyah.
kalau sudah mempunyai konsep tafriqul mahal, kemudian memahami tentang as-sura wal ghaib, dan melihat bahwa yang banyak itu dari satu, dan satu itu ada pada yang banyak, dan kemudian melihat segala sesuatu itu jama' baina diddain, maka dia akan melihat natijahnya ini adalah ru'yah wihdawiyah. Ya. Ini ru'yah wihdawiyah, itu istilah lain dari wihdah al wujud. Ya. Ada wihdatu as suhud. Kenapa? Karena orang sufi sangat menghormati fuqaha, dan mereka sam'an wa ta'atan dengan para fuqaha. Ketika dia membuat satu istilah, orang fuqaha marah, ya udah berhenti. Ketika dimunculkan widatul wujud, marah orang fuqaha. Ya, widatul syuhud. Ya, masih marah. Ru'yah wihdawiyah. Ya, karena dia nggak berpegangan dengan istilah ini. Dia tauhidnya di sini. Justru ada fenomena orang sufi kukuh membela wilayatul wujudnya. Ngapain? Ini istilah juga boleh minjem. Ya, nggak ada orang sufi mengukuhkan istilah itu. Ya. Mereka mengatakan la musyahhata fil istilah. Jangan bertikai di dalam istilah itu. Dia sudah syuhud bahwa semuanya Allah selesai. Cuman ketika coba mau menjelaskan wihdatul wujud, mulhid. Sorry, wihdatul syuhud maksudnya katanya gitu. Ini pun membahayakan. Ya oke lah, ru'yah wihdawiyah. Ya. Kalau ditolak juga, bahkan Imam Ibn Athaillah punya kitab namanya Hadkul Astar, merobek rahasia itu ya, fi ma'rifatil asrar, ya, merobek hijab untuk melihat rahasia. Hadkul Astar fi ma'rifatil asrar. Beliau mempunyai bab, ditulis babnya al-ittihad. Sedangkan ittihad ini kafir. Khulul, kalau khulul tidak, karena Imam Ibnu Arabi juga mengatakan man qala al-khulul bahwa ma'lul, katanya. Barang siapa yang menganut pemikiran khulul berarti sakit itu jiwanya. Ittihad maksudnya tauhid, wihdatul wujud maksudnya tauhid. Ru'yah wihdawiyah atau wihdatul wujud atau yaitu adalah syuhudut tauhid, menyaksikan bahwa surah ini la yaqumu binafsih, lakin yaqumu billah. Tidak berdiri sendiri tapi berdiri dengan Allah. Ya. Allah berikan akal kasbi yang kita sebut kasbi, usaha yang itu bagian kita, itu pun mahdud. Allah yang menciptakan, dan kita kasbi yaksib, mendapat manfaat memakai akal itu. Jadi kita ini hidup untuk apa? Ya untuk menyaksikan Allah. Untuk apa? Ya. Untuk menyaksikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Ya. Di mana menyaksikannya? Di seluruh suratan takdir hidup kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita habiskan satu bab ini, dan setelah itu kalau ada waktu kita tidak akan sambung ke bab lain, kita buka ya as'ilah, tanya jawab besok. Ya, ini
besok satu bab mungkin habis asar lah. Nah, habis asar sampai maghrib kita coba buka tanya jawab, ya, dilihat-lihat lagi tulisan bab ini dari awal sampai akhir dan coba bikin pertanyaan, ya. Karena kitab ini ikhtisarul mukhtasar ini, ya, talkhisul, ya, mukhtasar, ringkasannya ringkasan gitu. Jadi banyak yang terlewat penjelasannya, tetapi hanya saya mementingkan hanya beberapa konsep taprigul mahal, kemudian baina surah wal ghaib, bainal wihda wal kasrah, dan al jam'u baina diddain, ya. Di dalam asalnya lebih daripada 120 halaman menjelaskan tentang ini, ya, saya ringkas hanya dalam 9 halaman, ya. Dan sekarang pun ketika tadi membaca banyak ringkasan yang perlu diluasin lagi karena terlalu ringkas, ya. Dan itu pun sudah terjadi 5-6 kali saya lebarin, waduh kelebaran, saya kecilan saya, ya. Maka nanti kita pertajam dengan tanya jawab besok sore insyaallah idza adzina rabbi. Naqfina walhamdulillah, al-Fatihah.